Shalom, salam kasih, jumpa lagi. Penuh sukacita, hari ini ada perjumpaan. Penuh dambaan, kasih Tuhan hadir untuk kita. Dalam perenungan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 4, ayat 7 hingga ayat yang ke-19. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kasihanilah kami. Perkenankanlah kami membaca akan firman-Mu. Tuntunlah untuk memahaminya dan mampukan kami untuk melakukannya. Pertolongan-Mu bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dikala hidup dalam ancaman, dikala hidup hadir serangkaian tekanan, penderitaan pun dialami dan dirasakan, maka menjadi dambaan adalah adanya penguatan, adanya pengharapan, adanya pencerahan. Saudaraku, umat Tuhan dalam wilayah pemerintahan Kekaisaran Romawi dalam ancaman oleh karena ulah seorang kaisar yang dikenal begitu kejam, seorang Nero. Kekejamannya luar biasa, boleh dibayangkan. Ibu kandung sendiri pun ia bunuh. Kedua istri juga demikian halnya. Dan dalam konteks ini, ia yang sengaja membakar kotanya sendiri untuk satu kepentingan. Yang pada akhirnya rakyat begitu marah. Dan dia pun mengkambing hitamkan umat Tuhan, kalangan orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan ia pun memberikan perintah untuk menangkap, menganiaya, bahkan membunuh mereka. Boleh dibayangkan situasi keadaan yang demikian, perasaan yang dirasakan oleh umat Tuhan itu sendiri. Rasul Petrus tampil dan mau mengingatkan, menguatkan, meneguhkan mereka lewat suratnya untuk senantiasa mampu memandang ke depan, menengadah kepada Yesus yang adalah penolong yang setia. Ia mengatakan ini adalah hal seperti nyala api siksaan yang datang sebagai ujian. Karena itu jangan heran, jangan khawatir, jangan takut. Kalau dikatakan ini adalah ujian, berarti harus mampu menghadapi, mengikuti ujian itu. Dan berupaya untuk menang dalam ujian itu. Ujian berkaitan dengan iman, dengan kesetiaan, ketaatan kepada Yesus. Bukan tidak mungkin untuk mencari aman, mencari nyaman, dia akan melepaskan Kristus. Tetapi satu hal, penekanan yang disampaikan oleh Rasul Petrus adalah berkaitan dengan ketaatan, kesetiaan tetap kepada Yesus dari apa yang dialami. Malahan dikatakan untuk menderita dalam Kristus. Jadikan itu satu kebahagiaan, satu kesukacitaan. Oleh karena tetap bersama dengan Dia. Ia katakan juga, justru jangan menderita oleh karena kesalahan yang dibuat, oleh karena dosa yang dilakukan. Jangan sampai hal itu. Nah, jika demikian, tampillah
Tunjukkan kebanggaan dikala tetap hidup bersama Kristus. Jangan pernah merasa malu dari penderitaan yang dialami oleh karena pribadi yang setia kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita insani, kadangkala diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, persoalan hidup. Kadangkala diperhadapkan dengan satu ujian. Berkaitan juga dengan itu adalah ujian iman kita. Dari apa yang kita hadapi, apakah tetap mampu kita dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Takkan boleh tergoyahkan iman kita. Nah kini, dari apa yang dihadapi, dari apa yang digumuli, apa yang perlu dibuat. Rasul Petrus memberikan penekanan kepada jemaat Tuhan adalah berhadapan dengan hal itu harus mampu menguasai diri, harus mampu tampil tenang, harus mampu menghadirkan doa dikala itu ada. Maka di sana ada pengharapan, ada penguatan yang boleh dimiliki. Orang boleh bayangkan dengan apa yang kita gumuli. Jikalau tanpa ada ketenangan, tak bisa kita menguasai diri kita, justru akan membawa pada masalah yang lebih besar, yang lebih berat. Bahkan bukan tidak mungkin, justru akan membawa kita dalam kehancuran, dalam kegagalan, dalam penderitaan. Hal-hal praktis untuk boleh kita petik sebagai contoh. Dengan masalah COVID-19 kini, kalau orang tak mampu menguasai diri, tak mampu menenangkan diri, berpikiran tenang, akan ada masalah lain. Nyandak tenang, yang ada kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, yang pada akhirnya dia akan sakit bukan karena virus corona, tapi justru sakit karena beban pikiran, karena hati yang kurang enak, kurang nyaman. Dia menderita karena langkah yang ia lakukan adalah kurang tepat dan pas. Pikirannya nak tenang. Kaki sumulai. Sakimah. Dia baku tek dengan yang lain. Yang pada akhirnya lebih rumit. Oleh karena itu, benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, senantiasa mampu menguasai diri. Mampu berpikiran tenang. Kalau kita orang tenang dari masalah yang kita orang temui, luar biasa. Takkan keburu-buru dalam bertindak. Kalau kita orang tidak tenang saat ada kemarahan, boleh bayangkan orang lagi emosi kunya bisa tenang. Bahaya. Ketenangan itu berarti sekali. Kita perlu nyatakan itu, kita perlu hadirkan itu dalam kehidupan kita. Dan ketenangan boleh kita miliki dikala kita kuasai diri kita. Dan ini boleh memberi makna dikala kita iringi, hadirkan dengan doa. Doa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan menolong. Sehingga benar-benar ada jawaban dari Dia. Apa yang perlu kita buat, bahkan apa yang layak, yang pas kita dapatkan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Hal lain yang ditekankan dari apa yang digumuli oleh umat Tuhan di kala itu, yang diharapkan adalah harus mampu tampil dalam lingkup persekutuan umat dengan saling mengasihi. Mewujudkan kepedulian satu dengan yang lain. Sehingga kebersamaan ini menjadi satu kekuatan. Kekuatan yang kokoh. Benar-benar harus dihadirkan.
Betapa berarti kita mampu tampil saling mengasihi dalam kehidupan keluarga. Di tengah-tengah pergumulan persoalan, dikala kita saling mengasihi, maka dalam kebersamaan ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Dalam himpunan persekutuan jemaat pun juga demikian. Bahkan dalam kebersamaan dengan orang lain. Saling mengasihi berarti kita tidak akan membiarkan orang lain menderita. Kita tidak akan membiarkan orang lain dalam pergumulan. Kita akan mampu tampil berbuat yang terbaik bagi mereka. Dikala kita boleh menolong mereka, kita akan lakukan itu. Dan perlu kita lakukan itu. Sebagai wujud tindakan kasih. Tanpa melihat siapa dia, dari mana dia, bagaimana dia. Tapi pandang dia adalah ciptaan Tuhan. Dia adalah sesama kita. Dan berkenan Tuhan memakai kita untuk berbuat bagi mereka. Maka bersyukurlah untuk hal itu. Saudara-saudara, ada yang Tuhan perkenankan, yang Tuhan berikan. Karunia yang daripadanya. Yang boleh dimiliki. Ada banyak hal yang dimiliki umat. Bentuk karunia-karunia yang dihadirkan. Maka itu pakai untuk kemuliaan Tuhan. Berbangga dan bersyukur dikala Tuhan anugerahkan itu. Tapi kita perlu buktikan, lakukan. Sehingga berkat yang Tuhan berikan menjadi berkat bagi orang lain. Ingat, Ia perkenankan karunia itu hadir. Roh Allah hinggap, berdiam berkuasa atas kita. Dan Dia menuntut kita untuk menjaga jati diri, kekudusan diri kita. Sehingga ini benar-benar tetap berkarya untuk berbuat bagi orang lain. Apa karunia yang kita miliki? Hadirkan itu untuk menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus berbuat baik kepada Allah. Allah yang dimuliakan. Amin.